Assalamualaikum. Halo sahabat-sahabatku semua, pendengar podcast Satu Atap. Kembali lagi bersama saya, Dr. Sabrina. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Hari ini kita akan membahas topik yang kadang bikin pria penasaran, kadang juga bikin minder, yaitu berapa sih ukuran penis yang ideal? Jangan salah paham dulu ya, ini bukan untuk pamer atau perlombaan, tapi untuk edukasi, agar para pria lebih tenang dan para wanita juga paham bahwa masalah ini bukan segalanya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau ingatkan dulu, buat kamu yang baru pertama kali mampir di podcast ini, jangan lupa tekan tombol subscribe atau follow, supaya kamu gak ketinggalan update terbaru. Semoga sahabat-sahabatku semua diberikan kesehatan, rizki yang berkah, hati yang lapang, rasa percaya diri, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Serta dijauhkan dari rasa minder, juga putus asa. Amin. Inilah topik yang sering jadi pertanyaan di ruang praktik saya. Dok, berapa sih ukuran penis yang normal atau ideal? Heyo, siapa di sini yang pernah kepikiran begitu? Jangan malu, karena hampir semua pria pernah membanding-bandingkan dirinya dengan standar yang sebenarnya tidak jelas. Jadi mari kita luruskan. Oke, sekarang mari kita mulai bahas dengan santai sambil tetap serius kalau sudah masuk bagian penting. Jadi siap-siap ya, jangan tegang duluan. Nanti kalau tegangnya salah, repot. Kita mulai dari segmen 1, fakta medis tentang ukuran penis. Baiklah sahabat semua, kita mulai dulu dengan fakta medis ya, biar tidak ada lagi salah paham atau overthinking soal ukuran penis. Menurut penelitian global yang dilakukan oleh WHO dan juga salah satu lembaga riset terkenal yaitu Kinsey Institute, ukuran penis dalam keadaan ereksi normal rata-rata berada di kisaran 12-16 cm. Ada sedikit variasi antar studi. Ada yang menemukan rata-rata 13 cm, ada yang 14 cm, bahkan ada yang lebih. Tapi kalau kita rangkum, kisarannya tetap ada di angka segitu. Nah, di sini penting untuk dipahami. Tidak ada istilah ukuran ideal yang baku secara medis. Jadi jangan pernah percaya kalau ada iklan atau orang yang bilang ukuran tertentu adalah standar emas. Faktanya, yang lebih penting adalah fungsi. Artinya, penis bisa ereksi dengan baik, bisa mempertahankan ereksi cukup lama, bisa melakukan penetrasi dengan nyaman, dan tentu saja bisa memberikan kepuasan dalam hubungan. Panjang bukan segalanya, karena kepuasan seksual lebih kompleks dan melibatkan banyak faktor, bukan hanya ukuran. Perbedaan ukuran ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, etnis, dan usia. Misalnya, penelitian menunjukkan ada variasi kecil antara pria Asia, Eropa, atau Afrika. Tapi, itu bukan berarti salah satu lebih baik atau lebih buruk. Itu hanyalah variasi biologis yang wajar. Seperti tinggi badan dan warna kulit, ukuran penis juga ditentukan sejak lahir oleh gen kita. Jadi tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Selain itu, faktor usia juga mempengaruhi. Pada pria muda, terutama di usia 20-an, ereksi biasanya maksimal. Namun, seiring bertambahnya usia, elastisitas jaringan berkurang. Hormon testosteron menurun, sehingga kadang panjang ereksi terlihat sedikit lebih pendek. Tapi ini hal normal dan bukan berarti Anda tidak sehat. Dan satu hal lagi yang penting banget, mitos. Banyak pria salah kaprah karena terpengaruh film dewasa atau iklan suplemen. Di film dewasa, biasanya para aktor dipilih memang karena punya ukuran yang jauh di atas rata-rata. Jadi jangan dijadikan patokan. Begitu juga dengan iklan-iklan obat kuat atau alat pembesar. Seringkali memainkan psikologis pria supaya merasa kurang dan akhirnya membeli produk mereka. Padahal, secara medis, kebanyakan pria sebenarnya sudah normal-normal saja. Jadi, sekali lagi saya tekankan, ukuran 12-16 cm itu rata-rata global. Kalau Anda berada di kisaran itu, berarti normal. Bahkan kalau sedikit di bawah atau sedikit di atas juga masih normal selama fungsi seksualnya baik. Yang paling penting,
Jangan terjebak dalam mitos bahwa semakin panjang semakin perkasa. Ingat, fungsi, kesehatan, dan keharmonisan dengan pasangan jauh lebih berharga dibanding angka sentimeter. Jadi tadi sudah kita bahas serius tentang ukuran normal menurut penelitian sekitar 12-16 cm saat ereksi. Nah, biar nggak tegang banget ngomongin angka-angka, mari kita bikin perbandingan yang lebih gampang dibayangin sehari-hari. Kalau diukur rata-rata penis pria itu ya kira-kira kayak pulpen standar yang biasa dipakai di kantor. Bukan pulpen spidol gede banget, dan juga bukan pensil kecil pendek, ya standar aja. Ada juga yang ukurannya mirip pisang kecil di warung yang kalau dimakan satu udah kenyang. Jadi jangan sampai kebayang harus sebesar pisang tanduk 1 kilo. Itu mah buat gorengan, bukan buat urusan ranjang. Bahkan, ada penelitian lucu. Banyak pria Asia suka membandingkan ukurannya dengan sendok makan. Jadi, kalau lebih panjang dari sendok, mereka merasa, wah oke nih. Padahal ukuran segitu udah normal banget. Nah, yang bikin salah kaprah itu tadi, film dewasa. Aktornya dipilih memang yang ukuran extra large. Sama kayak iklan mie instan, dibungkusnya kelihatan mangkuk mie penuh topping, tapi pas dibuka, ya kenyataannya beda. Jadi jangan berharap standar film sama dengan realita. Intinya begini teman-teman, penis itu bukan lomba panjang-panjangan. Kalaupun lebih pendek sedikit, tapi bisa berfungsi baik, bisa ereksi stabil, bisa bikin pasangan bahagia, itu justru lebih hebat. Karena pasangan itu nggak ukur pakai penggaris, tapi ukur dari rasa sayang dan kepuasan. Jangan sampai mikir, aduh, punya saya cuma 12 cm, kalah sama aktor film. Hey, 12 cm itu sudah normal, bahkan sudah bisa bikin pasangan senyum-senyum di kamar. Jangan terlalu mikirin angka, nanti malah stres sendiri. Ingat, vitalitas itu bukan hanya soal ukuran, tapi juga stamina, kesehatan, dan chemistry sama pasangan. Sekarang mari kita masuk ke hal yang paling sering dilupakan. Fungsi jauh lebih penting daripada ukuran. Bayangin begini deh, apa gunanya punya motor gede tapi mogok tiap hari? Bandingkan dengan motor bebek kecil tapi bensin irit, enak dipakai harian, dan selalu siap kalau diajak jalan. Sama dengan organ vital pria, percuma panjang kalau nggak bisa ereksi dengan baik atau gampang letoy. Secara medis, yang kita lihat adalah kualitas ereksi, bisa keras sempurna atau tidak. Durasi ereksi, apakah bisa bertahan cukup lama saat berhubungan? Kepuasan pasangan, ini indikator yang paling real. Banyak pasien yang datang ke saya bilang, "Dok, ukuran saya nggak gede, saya takut istri kecewa." Lalu saya balik tanya, "Pernah istri bilang begitu?" Jawabannya sering, "Enggak sih, cuma saya minder sendiri." Nah, loh, itu artinya masalahnya bukan di ukuran, tapi di kepalanya alias sugesti negatif. Ingat ya, pasangan itu lebih menghargai perhatian, komunikasi, dan teknik. Kalau sudah mesra, sudah saling nyaman, bahkan ukuran rata-rata pun bisa bikin hubungan jadi luar biasa. Sekarang kita selipkan humor dikit biar nggak tegang. Percuma punya tower tinggi, kalau listriknya mati, lampu nggak bisa nyala. Percuma panjang kayak odol isi besar, kalau tutupnya macet nggak bisa dipakai. Percuma gede kayak tabung gas, kalau bocor, ya bahaya. Jadi jelas kan? Fungsi dulu yang nomor 1. Kalau sehat, stamina bagus, ereksi kuat, baru pasangan bisa merasa puas. Dan jangan lupa, kunci fungsi itu bukan obat instan, tapi gaya hidup sehat. Makan yang bergizi, olahraga, tidur cukup, dan jangan stres berlebihan. Sekarang kita bahas kenapa ukuran bisa berbeda-beda pada setiap pria. Banyak orang suka bandingin diri mereka dengan standar dari luar negeri, atau dengan apa yang mereka lihat di film dewasa. Padahal, faktor utama ukuran itu sangat dipengaruhi oleh genetik, etnis, dan juga usia. Genetik. Ukuran penis sama seperti tinggi badan, warna kulit, atau bentuk wajah, diturunkan dari orang tua. Kalau ayah atau kakek rata-rata bertubuh kecil, kemungkinan ukuran anak laki-laki juga tidak akan jauh berbeda.
Jadi, jangan salahkan makanan atau gaya hidup semata, karena faktor bawaan punya peran penting. Etnis. Banyak penelitian mencatat adanya perbedaan rata-rata ukuran berdasarkan etnis. Misalnya, beberapa negara di Afrika memang mencatat rata-rata lebih besar. Asia, termasuk Jepang, Korea, Indonesia, cenderung berada di angka menengah ke bawah. Eropa dan Amerika Latin rata-rata di tengah-tengah. Tapi ingat ya, ini rata-rata, bukan berarti semua orang di satu etnis sama. Ada variasi individu yang sangat luas. Usia. Ukuran penis saat ereksi relatif stabil sejak usia remaja akhir. Namun, seiring bertambahnya usia, bisa terjadi perubahan. Otot dasar panggul melemah sehingga ereksi terasa kurang keras. Penumpukan lemak di area pubis bisa membuat penis terlihat lebih kecil, padahal tidak berkurang. Elastisitas jaringan menurun, membuat penis seakan pendek. Nah, jangan langsung panik kalau merasa ada perubahan. Banyak pasien saya yang di usia 50-60 mengeluh, ukuran terasa berkurang. Padahal sebenarnya hanya faktor lemak dan elastisitas kulit saja. Dengan olahraga rutin, terutama latihan otot panggul seperti senam Kegel, kondisi ini bisa sangat terbantu. Saya sering bilang ke pasien, jangan sibuk bandingin dengan orang lain. Fokus aja pada kesehatan diri sendiri dan pasangan Anda. Humornya begini deh. Kalau dibanding-bandingin, ujung-ujungnya cuma bikin stres. Sama kayak lihat tetangga ganti mobil baru. Kalau dipikirin terus, bisa darah tinggi. Percuma ngukur panjang kalau hati dan pikiran pendek. Kalau ngomongin soal ukuran penis, mitosnya banyak banget. Kadang-kadang mitos ini bikin pria jadi stres sendiri, padahal faktanya jauh berbeda. Yuk kita lurusin satu-satu. Mitos 1, ukuran penis menentukan kepuasan wanita. Salah besar. Faktanya, mayoritas saraf sensitif wanita ada di area luar vagina, terutama klitoris dan sekitarnya. Jadi, bukan seberapa panjang atau besar, tapi bagaimana cara pria memperlakukan pasangannya. Banyak pasien wanita yang bilang, "Dok, yang penting pasangan saya perhatian, komunikasinya baik, nggak buru-buru." Jadi, kepuasan lebih ke chemistry, komunikasi, dan teknik, bukan angka panjang. Mitos 2, semakin besar, semakin jantan. Ini juga salah. Kejantanan itu bukan diukur dari organ, tapi dari kesehatan tubuh, stamina, dan tanggung jawab seorang pria. Kalau organ besar tapi cepat capek atau tidak bisa mengontrol diri, itu juga bukan tanda jantan. Mitos 3, obat atau ramuan bisa menambah ukuran permanen. Nah, ini banyak banget yang termakan iklan. Fakta medisnya, hampir tidak ada obat, ramuan, atau suplemen yang bisa membuat ukuran bertambah permanen. Yang ada hanya operasi medis tertentu. Itu pun ada risiko dan jarang direkomendasikan. Jadi kalau ada yang nawarin kapsul ajaib, hati-hati, jangan buang uang. Mitos 4, kalau kecil berarti mandul. Salah lagi, kesuburan pria ditentukan oleh kualitas sperma, bukan panjang atau besar organ. Saya punya banyak pasien dengan ukuran di bawah rata-rata, tapi anaknya banyak dan sehat-sehat. Jadi jangan campur aduk antara kesuburan dan ukuran. Mitos 5, wanita lebih suka pria dengan ukuran besar. Faktanya, banyak survei justru menunjukkan wanita lebih mementingkan pria yang sabar, romantis, dan tahu cara membangkitkan gairah mereka. Ukuran memang bisa jadi faktor psikologis, tapi bukan yang utama. Saya sering bercanda ke pasien begini, ibu-ibu nggak pernah bilang ke saya, "Dok, suami saya kurang panjang." Yang sering dibilang malah, "Dok, suami saya terlalu cepat selesai." Jadi masalah utamanya seringkali bukan ukuran, tapi daya tahan dan kualitas interaksi. Jadi kesimpulannya, mitos soal ukuran itu seringkali berlebihan. Faktanya, kepuasan lebih bergantung pada komunikasi, keintiman, dan kesehatan seksual pria secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling penting. Bagaimana seorang pria bisa menerima dirinya sendiri dan tetap percaya diri dengan apa yang dia punya. Karena percuma kalau tahu fakta medis, tahu mitosnya, tapi masih minder sendiri. 1. Fokus pada fungsi bukan ukuran. Ukuran itu relatif, tapi fungsi itu nyata. Kalau ereksi baik, tidak ada nyeri, bisa ejakulasi normal, dan bisa membuat pasangan puas, berarti sudah sehat. Itu jauh lebih penting daripada angka di penggaris.
2. Jangan bandingkan dengan film dewasa. Ingat, film dewasa itu hiburan, bukan realita medis. Aktornya dipilih dengan kriteria khusus, kameranya dibuat dengan angle tertentu, dan sering ada editing. Kalau pria biasa bandingin dirinya ke situ, jelas bikin stres. Sama kayak kita bandingin badan kita dengan model di majalah, yang gak realistis. 3. Komunikasi dengan pasangan. Banyak pria takut pasangannya kecewa, padahal kenyataannya justru pasangan mereka nggak pernah mempermasalahkan. Cobalah bicara terbuka, tanyakan apa yang disukai. Kadang-kadang wanita lebih suka kelembutan, variasi foreplay, atau perhatian ketimbang sekedar urusan ukuran. 4. Latihan percaya diri. Percaya diri bisa dibangun dengan olahraga, menjaga kesehatan tubuh, dan merawat penampilan. Pria yang sehat, wangi, rapi, dan penuh energi biasanya jauh lebih menarik ketimbang pria yang hanya mengandalkan organ besar. 5. Jangan termakan iklan palsu. Kalau ada yang menjanjikan pembesaran instan, harusnya lampu merah langsung nyala di kepala kita. Kalau memang bermasalah, solusi medis ada, misalnya terapi hormonal atau tindakan medis tertentu, tapi itu jarang dibutuhkan, jadi jangan gampang buang uang. Kadang saya bercanda ke pasien begini, "Bapak, ukuran itu mirip kayak tinggi badan. Ada yang 160 cm, ada yang 180 cm. Yang penting tetap bisa berdiri tegak dan sehat." Atau saya bilang, "Jangan minder sama ukuran, lebih penting gimana cara Bapak menggunakannya dengan bijak." Ingat, kepuasan seksual adalah kombinasi fisik, emosi, dan psikologis. Jadi bukan cuma urusan alat, tapi juga hati, pikiran, dan interaksi. Penutup segmen ini, jadi buat semua pria yang mendengarkan, jangan lagi menghabiskan energi untuk minder soal ukuran. Mulailah fokus pada kesehatan, stamina, komunikasi dengan pasangan, dan percaya diri. Karena pada akhirnya pasangan Anda akan lebih menghargai kualitas hubungan. Sekarang setelah kita bahas soal fakta ukuran dan percaya diri, mari kita masuk ke bagian yang lebih aplikatif. Gimana caranya menjaga vitalitas pria supaya tetap prima tanpa harus mikirin angka-angka tadi? 1. Olahraga rutin. Latihan kardiovaskular, jalan cepat, jogging, bersepeda bisa meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk organ vital. Latihan beban, angkat dumbbell, push up, squat, membantu meningkatkan testosteron alami. Latihan Kegel, jangan lupa. Banyak pria nggak tahu kalau otot dasar panggul bisa dilatih supaya kontrol ereksi dan ejakulasi makin kuat. 2. Pola makan seimbang. Protein sehat, telur, ikan, daging tanpa lemak. Buah dan sayur, kaya antioksidan, baik untuk pembuluh darah. Superfood pria, semangka, kandungan sitrulin, jahe, melancarkan peredaran darah, kacang almond, kaya zinc. Kurangi gorengan berlebihan, gula tinggi, alkohol berlebihan, dan rokok. Semua itu musuh vitalitas. 3. Tidur yang cukup. Tidur adalah charger alami tubuh. Kalau kurang tidur, hormon testosteron bisa turun drastis. Ereksi pun gampang bermasalah. Minimal tidur 6-8 jam yang berkualitas. 4. Kelola stres. Stres adalah pembunuh sunyi. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan disfungsi ereksi, ternyata akar masalahnya bukan fisik, tapi pikiran yang penuh beban. Coba meditasi ringan, olahraga, ngobrol dengan pasangan, atau sekadar ambil waktu untuk diri sendiri. 5. Periksa kesehatan rutin. Kadang masalah vitalitas adalah tanda awal penyakit serius, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, jadi jangan malu untuk cek ke dokter. Justru lebih baik tahu lebih awal daripada terlambat. Kadang saya suka bercanda ke pasien. "Pak, vitalitas itu bukan cuma urusan kamar, tapi juga urusan dapur dan meja makan. Kalau makan sembarangan, ya stamina ikut amburadul." Atau saya bilang, "Kalau Bapak bisa olahraga konsisten, pasangan biasanya lebih bahagia. Soalnya bukan cuma ereksinya kuat, tapi juga angkat galon pun sanggup." Intinya, vitalitas bukan sekadar soal ukuran,
tapi soal energi, stamina, dan semangat hidup. Kalau tubuh sehat, otomatis kepercayaan diri naik, hubungan makin harmonis, dan pasangan pun ikut puas. Penutup segmen ini, jadi buat para pria, rawat tubuh Anda. Jangan remehkan olahraga dan pola makan. Ingat, kesehatan seksual itu bukan hadiah, melainkan hasil dari gaya hidup yang sehat dan konsisten. Segmen selanjutnya adalah cerita pasien. Saya ceritakannya pengalaman selama praktek. Semua nama dan detail tentu saya samarkan demi menjaga privasi mereka. Tapi kisahnya nyata dan semoga bisa jadi pelajaran. Cerita Pak Andi, 45 tahun. Pak Andi datang dengan keluhan gampang lelah, vitalitas menurun, padahal usianya masih produktif. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darah tinggi dan kolesterolnya juga naik. Saya tanya pola hidupnya. Sarapan nasi uduk plus gorengnya setiap hari. Minum kopi 3-4 gelas dengan gula kental manis. Olahraga? Hehe, jalan kaki ke parkiran mobil aja udah ngos-ngosan dok, katanya. Setelah saya edukasi, pelan-pelan beliau mulai berubah. Ganti sarapan dengan telur rebus, kadang ditambah buah. Kopi tetap, tapi gula dikurangi. Mulai jalan pagi 20 menit sehari. Hasilnya apa? Dalam 3 bulan, stamina membaik, tekanan darah turun, dan beliau bilang, "Dok, sekarang istri saya malah bilang saya kayak baru menikah lagi." Cerita Mas Rudi, 28 tahun. Masih muda, tapi datang dengan keluhan ejakulasi cepat dan kurang percaya diri karena sering baca standar ukuran di internet. Saya jelaskan bahwa ukuran dia normal. Yang penting justru kontrol, stamina, dan komunikasi dengan pasangan. Saya sarankan latihan Kegel, jaga tidur, serta mengurangi rokok. Sebulan kemudian dia datang lagi dengan senyum lebar. "Dok, ternyata bener, istri saya lebih bahagia sekarang." Katanya bukan soal ukuran, tapi soal perhatian. Cerita Pak Budi, 50 tahun. Pak Budi masuk ke ruang praktek sambil bisik-bisik. "Dok, saya punya masalah, tapi jangan bilang-bilang istri saya ya." Saya jawab, "Tenang Pak Bu, semua rahasia pasien aman." Dia lanjut, "Soalnya kalau saya cerita, istri saya bisa ketawa seminggu penuh." Ternyata masalahnya sederhana. Beliau sering kecapean kerja, jadi stamina menurun. Saya kasih edukasi pola makan sehat, istirahat cukup. Pas kontrol lagi, beliau bilang, "Dok, istri saya malah ketawa bahagia sekarang. Katanya Bapak jadi lebih rajin kerja di 2 tempat, kantor sama rumah." Cerita Mas Tony, 35 tahun. Datang dengan muka serius. "Dok, saya khawatir, kok vitalitas saya kadang hilang muncul ya? Jangan-jangan kena guna-guna." Saya tanya, "Memangnya apa yang Bapak lakukan sebelum itu?" Dia jawab polos, "Biasanya habis makan sate kambing 20 tusuk sama es teh manis 2 gelas. Saya ketawa, lalu jelaskan bahwa terlalu kenyang plus gula tinggi bikin aliran darah melambat. Pasien pun ngagak. "Oh, jadi saya bukan diguna-guna ya dok, tapi diguna makan." Cerita Pak Slamet, 60 tahun. Pak Slamet datang dengan gaya kocak. "Dok, vitalitas saya sudah nggak seperti dulu. Apa harus ganti spare part ya?" Saya jawab, "Waduh Pak, ini bukan motor. Yang penting rawat mesinnya, bukan ganti bodinya." Setelah perbaikan pola hidup, beliau malah jadi rajin olahraga bareng cucu. Pas balik kontrol dia bilang, "Dok, vitalitas saya balik. Cuma sekarang masalahnya istri saya yang suka pura-pura ngantuk." Jadi dari cerita pasien tadi bisa kita lihat ya, vitalitas itu bukan soal usia atau ukuran, tapi soal gaya hidup, kesehatan, dan cara kita memperlakukan tubuh sendiri. Kadang masalahnya serius, kadang juga cuma perlu ketawa. Yang penting jangan malu konsultasi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab imajiner. Saya kumpulin beberapa pertanyaan yang biasanya sering banget ditanyain pasien atau teman-teman pendengar. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertanyaan 1. "Dok, ukuran saya 11 cm. Apakah saya tidak normal? Soalnya di internet banyak bilang ideal itu 18 cm ke atas."
Halo Mas, makasih pertanyaannya. Ukuran 11 cm dalam kondisi ereksi masih masuk kategori normal menurut data medis. Jadi jangan panik. Ingat, yang bikin pasangan puas bukan cuma panjang, tapi juga fungsi, stamina, dan chemistry. Kalau internet bilang 18 cm ke atas, itu biasanya dari film dewasa atau iklan obat, yang tujuannya bikin orang minder supaya beli produk mereka. Jadi jangan terjebak mitos ya. Fokuslah pada kesehatan dan teknik. Pertanyaan 2. Dok, apakah makanan benar-benar bisa mempengaruhi vitalitas? Atau itu cuma sugesti? Makanan memang berpengaruh. Misalnya jahe bisa memperbaiki sirkulasi darah, madu memberi energi cepat, telur kaya zinc, semangka punya citrulline yang bantu pelebaran pembuluh darah. Itu bukan sugesti, tapi ada bukti ilmiahnya. Bedanya, efeknya tidak instan kayak obat, jadi butuh konsistensi. Anggap saja makanan sehat itu investasi jangka panjang, bukan sulap 5 menit. Pertanyaan 3. Dok, saya umur 55 tahun, apakah masih mungkin vitalitas saya kembali seperti umur 30-an? Pertanyaannya bagus sekali. Jawabannya, bisa, tapi dengan batas tertentu. Usia 55 bukan berarti harus pasrah. Banyak pasien saya yang justru makin sehat dan bugar setelah umur 50, karena mereka mulai rajin olahraga, atur makan, dan mengurangi stres. Jadi bukan mustahil, asal komitmen. Ingat, vitalitas bukan cuma urusan ranjang, tapi juga soal kualitas hidup sehari-hari. Pertanyaan 4. Dok, kalau saya makan sate kambing tiap malam, apakah vitalitas saya makin jos? Ini pertanyaan favorit nih. Oke, kambing memang mengandung protein dan zinc, tapi kalau tiap malam 20 tusuk ditambah es teh manis 2 gelas, hasilnya bukan vitalitas, tapi kolesterol naik dan jantung kerja ekstra. Jadi boleh makan, tapi jangan sabi lebih banyak kambing yang korban daripada cinta yang jalan. Pertanyaan 5. Dok, istri saya sering bilang ukuran itu nggak penting, tapi jujur saya masih minder. Bagaimana cara mengatasinya? Rasa minder itu manusiawi, tapi kalau dibiarkan bisa merusak hubungan. Kuncinya komunikasi. Kalau istri bilang ukuran gak penting, percayalah sama dia. Banyak pasangan justru lebih menghargai perhatian, foreplay, dan kedekatan emosional. Kalau masih minder, coba fokus ke hal-hal yang bisa dikendalikan. Stamina, kesehatan, dan teknik. Percaya deh, pasangan Anda lebih butuh suami yang hangat dan sehat, bukan penggaris berjalan. Jadi, teman-teman jangan ragu bertanya. Kadang, pertanyaan yang dianggap memalukan justru banyak dialami orang lain. Yang penting, jangan percaya begitu saja dengan mitos atau iklan menyesatkan. Percayalah, tubuh kita luar biasa kalau dirawat dengan benar.